Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roni Haryanto dan saya merupakan guru ekonomi di SMA Albiruni Cerdas Mulia Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Video ini dimaksudkan untuk menceritakan pengalaman saya selama mengajar di era pandemi COVID-19. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring, online, atau pembelajaran jarak jauh. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Video ini berisi dua timeline. Timeline pertama adalah periode PJJ pertama dari bulan Maret hingga Juni 2020 dan periode kedua dari bulan Juli hingga Desember 2020. Video ini juga akan berisi 3 bagian, dimaksudkan untuk sharing dalam bagian dari upaya menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Menurut saya, tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah bagaimana cara membuat bahan ajar, memilih bahan ajar, dan bagaimana menyampaikan bahan ajar tersebut. Bahan ajar di sini yang saya maksudkan adalah video pembelajaran, termasuk bagaimana cara membuat kuis atau evaluasi dari video pembelajaran tersebut. Inilah video pembelajaran pengalaman saya pada periode pertama PJJ. Sebetulnya perusahaan-perusahaan ini termasuk ke dalam jenis apa, bentuknya seperti apa, bergerak di bidang apa. Masih banyak kekurangan, dan walaupun di dalam hati terdapat pergolakan batin juga. Memang apakah seorang guru harus bisa menjadi editor agar membuat video pembelajaran yang menarik? Dan mengapa harus video pembelajaran? Ternyata di masa depan memang tren pembelajaran itu harus visual dan harus menarik. Jadi saya putuskan belajar untuk bagaimana membuat video pembelajaran yang baik dan menarik. Saya berkesempatan untuk diundang ke 3 SMP negeri di Kota Bandung sebagai narasumber mengenai optimalisasi pembelajaran digital untuk pembelajaran jarak jauh. Pada saat sharing, luar biasa ternyata disimpulkan bahwa memang para peserta didik dan Bapak Ibu guru memerlukan video pembelajaran sebagai bagian dari cara untuk mengajar. Dari situ saya semakin yakin untuk belajar bagaimana caranya untuk membuat video pembelajaran dengan baik dan menarik. Lalu kemudian masalah muncul, bagaimana kita membuat video pembelajaran dengan laptop yang kentang, bukan kentang yang ini, laptopnya yang kentang, ditambah software, ditambah kita sebagai seorang pemula yang harus melakukan semuanya sendiri. Setelah browsing sana-sini, semuanya bisa dipelajari dengan baik. Dan salah satu software yang saya gunakan adalah software Filmora untuk editor di laptop dan software KineMaster untuk editor di HP. Alat-alat yang saya gunakan, saya harus menyiapkan green screen, saya menyiapkan lighting yang saya buat sendiri, dan saya juga menyiapkan tripod. Plus, saya juga belajar bagaimana cara menjelaskan dalam sebuah video pembelajaran. Tentu kita harus punya referensi. Referensi saya sebagai guru ekonomi tentu saja adalah Pak Victor Piawai. Beliau adalah super teacher Kuiper dan Instagramnya saya sudah follow sejak 2 tahun yang lalu. Dan saya suka belajar banyak tentang bagaimana cara beliau menjelaskan dalam sebuah video pembelajaran. Lanjut, kita masuk ke studio saya untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana inovasi dan kreativitas yang saya lakukan dalam video pembelajaran. Green screen di belakang saya tentu memudahkan untuk saya berada dimanapun yang saya mau dalam video pembelajaran. Dengan bantuan Snap dan kerja editor yang cukup keras, saya bisa mengganti background saya berada di kantor misalnya untuk pelajaran akuntansi, dan saya bahkan bisa masuk ke pabriknya Fruity Sosro untuk melihat bagaimana proses pembuatan Fruity Sosro sebagai bagian dari contoh mata pelajaran ekonomi. Kita balik lagi, lalu sebenarnya bagaimana sih proses membuat video pembelajaran ini? Yang saya lakukan adalah saya menyiapkan beberapa hal. Di antaranya skrip, kemudian PowerPoint yang sudah dianimasikan,
Kemudian yang terakhir adalah pemilihan footage atau latar belakang untuk background video saya. Semuanya disatukan dan jadilah video pembelajaran. Filenya tentu terlalu besar dan perlu dikecilkan. Biasanya saya memakai software Handbrake untuk PC dan software Panda Video untuk aplikasi HP. Sehingga file video itu jauh lebih kecil dan bisa WA-able tentunya untuk bisa di-share ke peserta didik. Setelah video pembelajaran berhasil dibuat, tentu kita harus membuat evaluasi dari video pembelajaran kita. Kita membuat kuis, biasanya saya membuat kuis menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya kuisnya di Schoology, ada juga Quizizz, ada juga Wordwall yang bisa membuat kuis menjadi sebuah game interaktif yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Hasilnya luar biasa. Anak-anak atau peserta didik yang saya ajar memiliki capaian nilai yang jauh lebih baik dibanding PJJ periode yang pertama. Lalu peserta didik juga jadi jauh lebih aktif untuk bertanya melalui WhatsApp ketika mereka selesai menyimak video pembelajaran. Dan yang berikutnya, ketika para wali kelas peserta didik yang saya ajar melakukan home visit ke rumah mereka, alhamdulillah peserta didik dan orang tua merespon dengan positif. Peserta didik merasa lebih senang dan lebih mudah menangkap pembelajaran melalui video yang dibuat guru-guru mereka. Dan selanjutnya, saya juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya juara 3 dalam lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung, kemudian juara 3 dari penghargaan Tikomdik Disdik Provinsi Jawa Barat dengan perlombaan Jabar Bermasker atau berbagi motivasi kreatif. Dan saya juga berkesempatan untuk bergabung atau berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam membuat video pembelajaran sebagai guru model dan editor untuk program Padaringan yang menyiarkan video pembelajaran di channelnya Bandung 132 untuk seluruh peserta didik di Kota Bandung. Dan terakhir, saya mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat di luar sana untuk tetap menjadi seorang pribadi pembelajar dan mampu beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi para peserta didik kita. Terima kasih juga untuk Quiver dan Pruti Sosro telah menyelenggarakan event ini. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.